siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Novintarini, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 LPTK Umrah 2023. Berikut ini video PPL saya dengan materi teks negosiasi. Selamat siang, terima kasih. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Luar biasa pastinya ya. Oke ya, anak-anak, hari ini hari yang sangat spesial karena Ibu Di mengharapkan kalian untuk belajar yang sangat antusias karena hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Nah, sebelumnya baiklah kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doa, Nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah Selamat pagi, silakan duduk anak-anak. Ya. Sebelum memulai belajar, Ibu Di akan mempresensi ya kehadiran kita pada pagi hari ini. Yang Ibu panggil nanti silakan katakan hadir ya. Angelin Tania, Anastasia. Oke, berarti anak Budi hari ini semua hadir. Baiklah anak-anak. Sebelum masuk ke materi ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu berharap kepada kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan konsentrasi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu Di akan mengadakan ice breaking. Oke. Ya. Anak-anak nanti kalau Ibu katakan selamat pagi, tepuk 1 kali, coba. Selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, ya tepuk tangan buat kita semua. Ya, anak-anak, berarti Ibu Di sudah yakin kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi, ya, Ibu Di ingin bertanya ya kepada kalian. Apa sih teks negosiasi itu? Ada yang sudah tahu? Silakan acukan jari. Teks negosiasi. Ayo silakan.
Ya, Luisa? Teks yang isinya tawar-menawar, ya, untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan. Bagus sekali, ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah kalian pernah melakukan negosiasi? Pernah? Pernah. Coba Ibu mau bertanya sama Davina. Davina, coba sedikit cerita pernah melakukan negosiasi di mana? Iya, Davina melakukan teks negosiasi di rumah. Mungkin ketika Davina sama orang tuanya, sama mamanya ingin pergi ke suatu tempat ya Davina ya. Mama, apakah boleh saya pergi ke rumahnya si Sally? Untuk apa kamu ke sana? Mau kerja kelompok, Ma. Tapi hari ini kan kita mau pergi. Tapi saya udah janji juga, Mak. Nah, akhirnya antara Davina dan mamanya terjadi negosiasi, bukan percecokan, negosiasi. Nah, akhirnya nanti siapa yang menang tidak ada yang menang. Akhirnya ada kesepakatan antara Davina dan Mama. Akhirnya muncullah yang namanya persetujuan, ya. Nah, kalau persetujuan sudah terjadi, maka teks negosiasi itu berhasil tidak? Berhasil? Oke, berhasil ya. Jadi Ibu harap kalian sudah paham ya tentang teks negosiasi untuk dasarnya ya. Nah, Ibu Di akan memberikan materi ya PowerPoint tentang teks negosiasi ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu Di ingin memberikan tujuan pembelajaran ya. Di sini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi teks negosiasi dengan baik sampai di sini. Jelas enggak anak-anak? Oke, nah kalau kalian jelas, paham, ya, Ibu Di akan memberikan latihan untuk kalian. Ya, Ibu Di akan memberikan latihan, ya. Dari materi yang Ibu disampaikan ini, sudah paham ya nak ya? Oke, nah Ibu Di akan memberikan kalian latihan, ya. Silakan berkelompok. Nah, kemarin Ibu Di sudah membentuk kelompok, ya. Teks yang kemarin Ibu sudah membentuk kelompok, ya. Ibu Di sudah pilihkan kalian berdasarkan dengan kemampuan kalian. Ya, silakan berkelompok, nak, silakan. Kelompoknya ada 5 ya nak ya. Oke, ada 5. Satu kelompok 5, silakan. Dalam kelompok sayang, silakan. Ya. Silakan. Langsung diputar saja kursinya nak. Ya, kita buat kelompok. Yuk, ini kursinya dipinggirkan. Oke, yuk, silakan. Ayo putar, silakan. Ada yang merasa kesulitan? Iya. Sulit nak? Bisa? Bisa. Oke. Kelompoknya Calvin ada yang kesulitan? Bisa ya? Oke. Kelompoknya Daniel, ada yang kesulitan nak? Bisa ya? Pergunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, pergunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, nanti kita presentasi ya. 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 Ya.
Pertama, pengertiannya. Kelompoknya Jaksan, ada kesulitan? Bisa ya? Bisa? Bisa. Siap. Bisa, Nak? Bisa. Bagus. Bagus. Yang tidak bisa bertanya ya. Yang nggak bisa bertanya ya. Yang merasa bingung, kesulitan, boleh bertanya. Udah selesai? Oke, sebelum kita masuk presentasi, Ibu mau beri ice breaking lagi, biar tetap konsentrasi. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat malam. Iya, tepuk tangan buat kita. Oke. Nah, oke. Untuk yang maju pertama, ya, untuk yang maju pertama, Ibu diberikan kesempatan siapa yang bersedia. Ya, yang bersedia sudah siap, silakan maju. Jeda. Ya. Silakan Jaden dari kelompok 1. Silakan. Ya. Yang lain nanti menanggapi ya, Nak ya. Oke, silakan, Nak. Ya, dari pertama. Yang keras, yang keras. Kemudian teks negosiasi. Teks yang bersifat awal mengawal terhadap pihak untuk mencapai setujuan kesepakatan bersama. 2. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Menghasilkan permasalahan yang 2. Tujuan untuk menemukan solusi. 3. Memenuhi situ yaitu orientasi pembicaraan, pembentukan, penawaran, persetujuan, penutup. 4. Mempunyai unsur-unsur awal mengawal. 3. Tujuan dari teks negosiasi. Untuk mencapai Oke. Kak. Sebelumnya namo sangen adi budaya, namo budaya. Namo budaya. Saya dari perwakilan kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil lembar kerja teks negosiasi. Oke, jadi yang pertama pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah kegiatan tawar-menawar hingga mencapai suatu tujuan atau persetujuan dan kesepakatan. Ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, adanya kegiatan tawar-menawar. Yang kedua, terdapat dua pihak. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir, terjadinya kesepakatan. Tujuan dari teks negosiasi adalah yang pertama, menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, mencari solusi dari suatu masalah. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, tata cara bernegosiasi yang baik. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, tidak mengedepankan ego masing-masing. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, saling menghargai. Selanjutnya, pengajuan dalam teks negosiasi. Jadi contohnya itu adalah, permisi Bu, apakah di sini terdapat strawberry? Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Namo sangen adi budaya, namo budaya. Namo budaya. Oke. Ya, ada yang berkomentar untuk dari kelompoknya Jaksan? Sudah oke semua? Udah benar ya? Oke, beri tepuk tangan kelompok Jaksan. Oke. Kelompok berikutnya dari kelompoknya Selipang. Oke, tepuk tangan buat Devin. Ya, Devin. Ya. Misalnya di budaya, nama budaya.
Namo Buddhaya. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian negosiasi. Nomor 1. Pengertian teks negosiasi adalah teks tawar-menawar antara dua belah pihak untuk mencapai persetujuan. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Ada dua pihak. 2. Ada tawar-menawar. 3. Bertujuan untuk mencapai persetujuan. 4. Kedua belah pihak diuntungkan. Tujuan dari teks negosiasi: tercapainya kesepakatan, menemukan solusi permasalahan, dan menemukan penyelesaian. Tata cara bernegosiasi yang baik: menggunakan bahasa sopan, mementingkan kepentingan bersama, dan kedua belah pihak harus menghormati satu sama lain. Pengajuan dalam teks negosiasi. Apakah di sini ada menjual mangga? Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ayo, ada yang menanggapi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan buat Devin. Iya. Oke, ada yang mau bertanya? Davina. Oke, beri tepuk tangan buat Davina. Berdiri nak, berdiri. Apakah contoh menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam negosiasi? Misalnya, kamu ini kadang-kadang kamu langsung bertanya, Ibu, ada nggak di sini yang jual mangga? Bisa kamu sebutnya kayak gitu tanpa ada salam seperti permisi, seperti itu. Oh gitu. Oke, beri tepuk tangan. Oke, ada lagi? Silakan. Yang menanggapi? Bagus pertanyaan Davina tadi ya. Davina tadi bertanya, apakah dalam teks negosiasi berikan contoh teks negosiasi yang menggunakan bahasa yang tidak sopan, ya? Tadi Sally menjawab, ada gak yang jual mangga? Begitu ya, tanpa ada salam atau menggunakan bahasa yang baik. Permisi Bu, apakah di sini ada buah mangga? Apakah mungkin lebih spesifik? Permisi Bu, apakah di sini ada buah mangga Thailand? Atau apakah ada buah mangga harum manis? Atau apakah ada buah mangga mana lagi? Nah, pergunakan bahasa yang sopan ya. Jadi kalau kita berbicara secara verbal itu akan kelihatan bahasa sopan dan tidak. Karena apa? Karena kita berbicara secara verbal itu memiliki nada datar, naik dan turun. Contoh misalnya, Ibu Dwi, contoh ya Nas kalian ya, bahasa yang sopan ya. Misalnya, Ibu Dwi misalnya ingin berkata, Davina silakan keluar. Davina keluar. Nah, kalau Ibu Dwi menggunakan Davina keluar. Davina keluar. Berarti Ibu Dwi memberikan pernyataan Davina keluar. Davina keluar. Artinya mungkin ketika dalam Zoom tiba-tiba Davina keluar. Ya, Davina keluar. Itu berarti tidak ada nada datar ya, Davina keluar. Tetapi nada Bu Dwi naik. Davina keluar. Nah, nada Bu Dwi naik. Davina keluar. Nah, ya kan kelihatan kalau secara verbal ya. Tulisan pun kelihatan ditandai dengan tanda seru, tanda tanya ya, tanda titik. Nah, kalau nada Bu Dwi ganti lagi. Davina keluar, beda lagi. Satu pernyataan bisa menimbulkan makna yang berbeda. Ya anaknya. Nah, makanya kita terkadang kalau berbicara, berkomunikasi dengan orang, ya apalagi dengan orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa yang sopan. Permisi Bu Dwi, apakah kita hari ini pulang jam 12? Nah, Ibu Dwi akan senang sekali menjawab. Iya tentu kita akan pulang jam 12. Tetapi kalau kalian, Bu Dwi nanti kita pulang jam 12. Nah ya kan, harus menggunakan bahasa yang sopan. Oke, tepuk tangan untuk Selin, kelompok Selin. Oke, nah ada lagi yang ingin bertanya sebelum Ibu Dwi menyimpulkan?
kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Tidak ada yang mau bertanya? Calvin? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu minta kalian kembali. Oh ya, kumpulkan lagi itunya. Akan Ibu nilai. Silakan dikumpulkan. Lalu kembali ke tempat semula. Kita Oke. Silakan kembali ke tempat semula. Sudah? Oke. Ya, boleh. Oke, anak-anak. Oke, ya. Untuk yang terakhir ya, sekalian untuk merefleksikan apa yang sudah kalian dapat kita pada hari ini, Ibu Dia akan memberikan sebuah tes. Nah, ini dikerjakan secara individu, ya. Ini dikerjakan secara individu, silakan kalian kerjakan. Kerjakan secara individu ya, Nak. Dikerjakan secara individu. Tadi kalian kerjakan secara kelompok. Ibu dikasih waktu kurang lebih 10 menit. Sama siapa? Luisa? Oh ya. Ibu dikasih waktu kurang lebih 10 menit ya, Nak. Ya. Silakan kerjakan. Ditulis dengan pena dengan menggunakan tulisan yang rapi ya, Nak. Oke. Silakan. Ibu dia akan memberikan sedikit, halo perhatikan. Ibu dia akan memberikan sedikit keterangan ya. Ada sebuah teks di situ ya, ada sebuah dialog percakapan. Lalu berdasarkan percakapan tersebut kalian menjawab pertanyaan ya. Berdasarkan teks tersebut, apakah terdapat proses tawar-menawar? Jelaskan dan buktikan. 2. Jelaskan siapa kedua belah pihak yang terdapat dalam teks tersebut. 3. Apa kepentingan atau permintaan pihak penjual? 5. Sekalipun pada awalnya terdapat perbedaan atau ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya kedua bersepakat dan mencapai persetujuan. Apa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak? Jelaskan. Oke, silakan kalian kerjakan. Sebelahnya siapa, Nak? Hah? Jedan. Oke, silakan. Jedan ke kamar mandi ya? Ibu kasih waktu, ya, sebentar lagi. 10 menit ya. Oke. Tulisan yang rapi ya, Nak.
Silakan jadi dikerjakan ya. Dikerjakan secara individu ya, Nak. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Sama-sama memiliki kepentingan kan? Pembeli minta apa, penjual minta apa, itu maksudnya. Antara kedua belah pihak kan pasti ada kepentingan masing-masing kan? Pembelinya minta apa, penjualnya minta apa, akhirnya baru terjadi kesepakatan. Nah itu. Sulit, Nak? Bisa ya? Oke, nanti Ibu nilai nanti. Udah selesai? Tulis nama ya, Nak ya? Namanya. Nomor berapa? Iya, nomor 3 tuh apa kepentingan dari penjual? Penjual kepentingannya apa? Pembeli kepentingannya apa? Penjual ada penawaran enggak? Yang sudah selesai siapa? Boleh dikumpulkan yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh kumpul ya. Yang belum selesai boleh tetap dilanjutkan, masih ada waktu. Masih 2 menit lagi. Yang belum selesai nggak apa-apa, masih ada waktu. 2 menit lagi. Siapa yang belum?
Yang belum selesai? Sudah? Ayo yang belum? Waktunya sudah habis? Iya. Yang belum? Oke. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, sebelum Ibu Dwi akan memberikan satu lagi ya, tes formatif ya. Nah, Ibu Dwi ingin menyimpulkan, kira-kira anak-anak apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Pengertian teks negosiasi, apalagi? Ciri-ciri teks negosiasi, apalagi? Tujuan teks negosiasi, apalagi? Tata cara bernegosiasi yang baik, apalagi? Struktur teks negosiasi, apalagi? Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, jadi Ibu Dwi ingin menyimpulkan bahwa di dalam teks negosiasi itu memerlukan komunikasi yang baik dan sopan. Selesai sudah kegiatan pembelajaran kita 2 kali 45 menit, 90 menit hari ini ya. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik, dengan konsentrasi.